Abang pengikut iblis apa bukan? Tidak, kamu jangan tanyakan saya. Kau jawab dulu, saya sudah jawab pertanyaanmu. Abang pengikut iblis apa bukan, Bang? Jawab itu saja, ya atau tidak, Bang? Pengikut iblis apa bukan, Bang? Sandi. Lucunya gimana? Kamu, Sandi. Bang, saya sudah jawab pertanyaan Abang. Sekarang pertanyaan saya harus Abang jawab. Abang pengikut iblis apa bukan? Selesai gitu. Kamu jawab dulu, kamu pengikut. Apanya yang dijawab? Udah dijawab tadi. Iya. Abang, sekarang pertanyaan saya, Abang pengikut iblis apa bukan? Tidak, apa jawabanmu tadi? Aku nggak dengar. Bang, Abang pengikut iblis apa bukan, Bang? Tidak, aku nggak dengar tadi kamu jawab apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam kesempatan ini, kita akan simak sebuah perdebatan yang sangat seru antara Kristen versus Kristen. Topik yang diangkat adalah, berdasarkan satu ayat di dalam Bible, umat Kristen diserahkan kepada iblis. Nah, teman-teman, bagaimanakah serunya perdebatan antara Kristen versus Kristen ini? Langsung saja kita simak videonya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bang bisa duduk, Bang? Jangan baringan. Oh iya, bisa. Nah, gitu. Ya, gitu dong, biar jelas. Anda Kristen Islam? Kristen. Nah, ini tema hari ini nih, umat Kristen diserahkan ke iblis tuh, Bang. Iya. Nah, kayak gimana? Anda sepakat? Ya. Anda sepakat? Sepakat. Sepakat. Bang? Iya, Bang Sandi nggak sepakat dia. Oh iya, dia memang ini apa? Nggak cocok jadi Kristen dia. Nggak cocok Bang Sandi ente jadi Kristen, Bang, ya. Nggak cocok banget. Iya. Nggak cocok, dia pindah saja. Bang Sandi bukan Kristen ente, Bang. Ya, nggak cocok jadi Kristen. Ini Pak Ustadz. Kalau orang yang mengerti Kristen betul, otomatis dia pasti tahu. Aku mengerti Kristen karena ajaran itu kita diarahkan ke iblis, Bang. Pindah kan tidak apa-apa. Kan itu urusan dia. Bang, kan tidak masalah. Ngapain dipermasalahkan? Itu kan dia punya Bang. Abang ya. pengikut iblis apa bukan? Ya, kamu pengikut apa? Kamu pengikut apa? Oh, saya pengikut iblis, Bang. Ya, nggak ikut iblis saya, Bang. Bang. Saya tanya kamu pengikut siapa dulu? Saya nggak ikut iblis. Iya, makanya saya bilang jangan tanyakan saya kalau kamu tidak bisa menjawab. Oke. Nah, jadi betul, Sandi itu betul. Kalau memang Sandi mau pergi, tidak apa-apa Sandi. Satu keluar. Apa kau jelaskan ini? Apa? Perdebatan antara Kristen versus Kristen, karena di antara mereka berbeda pendapat. Ada salah satu Kristen, mengusir Kristen yang satunya, untuk pergi meninggalkan Kristen. Hai. Ya. Ngapain? Bang Sandi, dia nyuruh ente buat keluar dari Kristen katanya. Tidak, kan Sandi. Oh, ngapain? Bang Sandi itu urusan Bang Sandi itu ya. Gimana saya itu terserah saya. Ngapain kamu yang emot gitu loh? Dengar dulu Pak Ustadz. Saya omong Pak Ustadz. Nah, kan dia kan secara otomatis orang Kristen kan kalau dia ini menganggap seperti itu kan dia sudah percaya lagi dengan Kristen, bahwa Kristen itu kan iblis. Berarti secara otomatis kan dia kan nggak mau suka sama ini Kristen lagi. Bukan, ini yang tertulis sesuai yang tertulis dalam Bible. Kita diarahkan ke iblis. Gitu loh. Bukan ngarang-ngarang, nggak ada yang karang gitu. Topik yang diangkat kali ini adalah Kristen diserahkan kepada iblis. Hal itu berdasarkan ayat yang tertulis di dalam Bible, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus 5 nomor 4 dan 5. 1 Korintus 5 nomor 4 dan 5. Alkitab Terjemahan Baru, TB 1995. Demi nama Tuhan kita Yesus, ketika kamu berkumpul, dan aku bersamamu dalam roh, dengan kuasa Tuhan kita Yesus, aku telah memutuskan untuk menyerahkan orang itu kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Gitu loh. Nggak penting gitu. Kamu Sandi. Kamu nggak penting. Abang pengikut iblis apa bukan? Tidak, kamu jangan tanyakan saya. Kau jawab dulu, saya sudah jawab pertanyaanmu. Abang pengikut iblis apa bukan, Bang? Jawab itu saja, ya atau tidak, Bang?
Pengikut kamu iblis apa lucu. bukan, Bang? Sandi. Lucunya gimana? Saya kasih tahu kamu, Sandi. Bang, Kamu saya lucu, sudah jawab Sandi. pertanyaan abang. Sekarang pertanyaan saya harus abang jawab. Abang pengikut iblis apa bukan? Sudah, Selesai kamu gitu. jawab dulu. Kamu jawab dulu. Kamu pengikut siapa? Ais, apanya yang dijawab? Udah dijawab tadi. Apa Iya. jawabannya? Abang, sekarang pertanyaan saya. Abang jawabanmu pengikut tadi? iblis apa bukan? Iya, apa jawabanmu tadi? Aku nggak dengar. Aku nggak dengar. Bang, abang pengikut iblis apa bukan, Bang? Tidak, aku nggak dengar tadi kamu jawab apa. Aku tanya sekarang, apanya gak dengar? Iya, aku tanya kembali kamu. Kamu pengikut Iya. siapa? Pengikut Aku tanya saya. kembali kamu. Supaya Saya jelas, nggak ikut semua- iblis. Semua penonton. Saya nggak semua ikut penonton- iblis. Gini, bang Sandi. Oke. Semua penonton kan dengar Bang Sandi. Masuk. Iya. Supaya tahu Bang Sandi. Iya, jangan Bang Bang Sandi. penonton. Saya tidak mau ikut iblis, Bang. Oh. Iya, Ya? saya tidak mau ikut iblis. Kenapa? Oh iya. Syukurlah sudah kalau begitu ya. Iya. Sudah. Berarti kamu agama yang paling baik sudah. Sandi Iya. sudah ya. Ya, sudah Oke. puas ya Sandi. Sandi paling Ya, benar, oke. paling oke, paling mantap, paling the best. Oke. Oke, Turunkan terima saya, kasih Ustaz, kawan. terima kasih. Semoga kau bahagia selalu ya. Iya. Selanjutnya masuk surga ya. Sandi, Oke, masuk siap. surga ya. Ya, siap. Bang. Iya. Ini Oke. baru bilang, Ada. Ada aja. Ada. Astagfirullah. Type ini. Naik ini. Iya, Bu. Selamat malam, Bu. Aduh, nggak bisa open cam ibunya ya. Kita gantikan dulu. Sabar. Halo, selamat malam. Multiguna Selamat malam. ada hadiah dan bagikan Selamat malam. di live TikTok orang kali Turun lagi. Saya turunkan, Bang. Ya. Oh iya. Nah teman-teman, itulah tadi perdebatan panas antara Kristen versus Kristen. Ternyata umat Kristen diserahkan kepada iblis. Sementara umat Kristen diserahkan kepada iblis, ternyata Yesus, yang disembah oleh umat Kristen, justru diserahkan kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Lukas 2 nomor 22 dan 23. Menurut Alkitab setiap anak laki-laki harus ditahirkan, disucikan, menurut hukum Taurat Musa, termasuk Yesus harus mengikuti hukum Taurat Musa untuk disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, apakah perlu Tuhan harus disucikan dan dikuduskan lagi? Jika Yesus itu Tuhan, berarti Dia sendiri yang Maha Suci dan Maha Kudus bukan? Timbul pertanyaan, apakah Tuhan perlu disucikan dan dikuduskan lagi oleh Tuhan? Setiap yang diserahkan untuk ditahirkan, disucikan, kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus diserahkan untuk ditahirkan, disucikan, kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dikuduskan oleh Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus dikuduskan oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan.